Hai Facebook Mania, balik lagi nih sama Nidia. Kayaknya kita udah lumayan lama ya kita nggak bahas konten tentang turun harga, iya nggak sih? Nah makanya kali ini Nidia mau bahas deretan HP yang menggunakan chipset mantan flagship, yaitu Snapdragon 865 yang sudah mengalami penurunan harga. Kira-kira penurunan harganya ini bakal berpengaruh nggak ya sama performanya? Harusnya sih masih tetap gahar ya, apalagi dengan harga yang relatif lebih terjangkau. Auto beli deh, daripada berpanjang kali lebar, mending kita langsung aja masuk ke scene berikut. Produk pertama ada Xiaomi Mi 10. Setelah lebih dulu meluncur di pasar Tiongkok, Xiaomi mewujudkan permintaan semua Mi fans dengan memboyong Mi 10 ke tanah air. Untuk spesifikasinya, Xiaomi Mi 10 hadir dibekali dengan chipset Snapdragon 865 dan memiliki layar AMOLED berukuran 6,67 inci. Ponsel ini juga sudah menggunakan RAM LPDDR5 dan UFS 3.0. Sebagai penunjang performanya, smartphone ini memiliki baterai berkapasitas 4780 mAh dengan dukungan fast charging 30 watt yang mampu mengisi baterai ponsel pintar dari 0 hingga 100% hanya dalam waktu 57 menit. Tak hanya via wired, Xiaomi juga menyertakan teknologi pengisian baterai nirkabel berkemampuan 30 watt yang dapat mengisi baterai dari kondisi 0 ke 100% hanya dalam waktu 65 menit. Dibanderol dengan harga Rp6.999.000 untuk varian 8/128GB pada saat perilisan. Sekarang sudah turun harga berkisar 1,1 jutaan di angka 5,8 jutaan rupiah. Untuk spesifikasi dan harga Xiaomi Mi 10 terupdate ada di scene berikut. Setelah sebelumnya ada Mi 10, kali ini ada adik seperguruannya, yaitu Mi 10 T Pro. Mi 10 T Pro dirilis sebagai entertainment flagship. Karena itu, fitur-fiturnya dioptimalkan untuk memanjakan penggunanya. Mulai dari kamera, desain, hingga performa dan layarnya. Layar Mi 10 T Pro sudah mendukung refresh rate hingga 144Hz. Speaker gandanya kencang dengan sertifikasi high-res audio. Performa seri Mi 10 T berada di kelas flagship lewat chipset Snapdragon 865. Di sektor kamera, Mi 10 T Pro mengusung kamera utama 108MP, kamera ultrawide 13MP, serta lensa makro 5MP. Untuk kamera depan menggunakan sensor 20MP. Sementara terkait baterainya, Mi 10 T Pro sudah membawa kapasitas baterai 5000 mAh yang didukung teknologi fast charging 33W. Fitur lain yang juga dihadirkan yakni sensor fingerprint di sisi layar, dual SIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, infrared blaster, dan USB Type-C. Dibanderol dengan harga Rp6.499.000 untuk varian 8/128GB pada saat perilisan. Sekarang sudah turun harga berkisar Rp674.000 di angka 5,8 jutaan aja. Untuk spesifikasi dan harga Xiaomi Mi 10 T Pro terupdate ada di scene berikut. Selanjutnya ada Samsung Galaxy S20 FE. Menurut Head of Product Marketing IT and Mobile Samsung Electronics Indonesia, Selvia Gofar, hadirnya Galaxy S20 FE Snapdragon di Indonesia merupakan wujud komitmen Samsung untuk memberikan pilihan bagi penggemar Samsung seri Galaxy S20 di Indonesia. Smartphone ini ditunjang fitur-fitur seperti IP68 water resistant, 120Hz refresh rate, hingga fitur space zoom camera. Untuk penggemar fotografi, Galaxy S20 FE menyediakan Pro Grade Camera 3 di bagian belakang, yaitu 12MP ultrawide camera plus 12MP wide angle camera plus 8MP telephoto camera dan kamera selfie 32MP. Layarnya sendiri sudah menggunakan panel Super AMOLED dengan ukuran 6,5 inci dan resolusi 1080x2400 dengan dukungan refresh rate 120Hz. Terus, pemilihan prosesor Snapdragon 865 di HP ini terasa semakin lengkap dengan sokongan baterai 4500 mAh, di mana semua itu memang disiapkan untuk menunjang kebutuhan para penggemar game online. Dibanderol dengan harga Rp8.999.000 untuk varian 8/128GB pada saat perilisan. Sekarang sudah turun harga berkisar 2,2 jutaan di angka 6,7 jutaan aja. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy S20 FE terupdate ada di scene berikut.
Beralih ke pasar gaming, kali ini ada Asus ROG Phone 3. Hadirnya Asus ROG Phone 5 di Indonesia membuat harga HP Asus ROG Phone 3 kini semakin terjangkau. Meski sudah tersedia di pasar Indonesia sejak tahun lalu, tapi ROG Phone 3 jelas masih bisa bersaing hingga saat ini. Jika harus merekomendasikan HP gaming terbaik, mungkin pilihan Nidya akan jatuh kepada Asus ROG Phone 3. Seri HP gaming terbaru dari Asus ini sudah tersedia di pasar Indonesia sejak tahun lalu, dengan harga yang bisa dibilang cukup terjangkau untuk sebuah HP gaming papan atas. Sebagai sebuah HP gaming, Asus ROG Phone 3 dibekali chipset Snapdragon 865 yang memang dirancang khusus untuk kebutuhan gaming. Tersedia juga RAM 8GB dan 12GB yang bisa Anda pilih. Kombinasi chipset dan besarnya RAM ini rasanya cukup sesuai jika melihat harga HP ROG yang tinggi. Spesifikasi lain yang tak kalah menarik antara lain kamera utama 64MP, baterai 6000 mAh dengan fast charging 30W, hingga dukungan NFC. Secara umum, yang membedakan spesifikasi Asus ROG 3 dengan ROG Phone 2 adalah kualitas layar, kamera, serta konfigurasi penyimpanannya aja. Dibanderol dengan harga Rp9.999.000 untuk varian 8/128GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar 2,4 jutaan, di angka 7,5 jutaan aja. Untuk spesifikasi dan harga ROG Phone 3 terupdate ada di scene berikut. Sebelum kita masuk ke produk terakhir yang mengalami penurunan harga hingga 3 juta lebih, seperti biasa, Nidya mau kasih tahu dulu nih ke kalian. Kalau di video selanjutnya, kita masih akan membahas berbagai hal tentang daftar produk terbaik, dari mulai performa hingga penurunan harga. Jadi pastiin subscribe dulu channel YouTube Pricebook ya. Nah, produk terakhir yang Nidya maksudkan adalah Black Shark 3. Black Shark 3 dibekali layar AMOLED seluas 6,67 inci dengan resolusi Full HD+, refresh rate 90Hz, dan touch sampling rate 270Hz yang diklaim mampu menghasilkan respon sentuhan yang lebih sensitif mencapai 24 ms. Cangkang Black Shark 3 mengusung desain dengan nuansa huruf X berikut logo ikonik S yang bisa menyala. Pada bagian bawah logo S terdapat modul magnetis segitiga sebagai alternatif untuk mengisi daya dengan arus 18W selain lewat port USB Type-C. Di sisi ini pula terdapat 3 kamera yang disusun dalam modul segitiga, terdiri dari kamera utama 64MP, kamera ultrawide 13MP, dan kamera depth sensor 5MP. Di bagian depannya juga ada kamera selfie yang memiliki resolusi 20MP, serta memiliki baterai berkapasitas 4720 mAh dan mendukung pengisian cepat dengan daya 65W. Spesifikasi lainnya mencakup dukungan konektivitas 5G, Wi-Fi 6, jack earphone 3,5mm, dan sistem pendingin liquid cooling model sandwich yang diklaim mampu meredam panas berlebih ketika ponsel dipakai bermain game. Dibanderol dengan harga Rp10.999.000 untuk varian 8/128GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar 2,3 juta, di angka 7,7 juta aja. Untuk spesifikasi dan harga Black Shark 3 terupdate ada di sini berikut. Gak nyangka ya, harga ponsel gaming udah sejauh itu turun harganya. Kira-kira di antara kalian udah ada yang siap meminang salah satu dari produk andalan tadi nggak nih? Kalau udah ada, siap-siap deh. Gas, kita mabar! Oh ya, semua info lengkap terkait kelima produk tadi udah Nidya cantumin di kolom deskripsi. Jadi pastiin kalian intip-intip ya. Ciao Bella!